Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan membawakan materi tentang lapisan aspal beton pondasi bawah. Saya sebagai moderator Suhraliansi dengan NIM D011973 akan mempersilahkan kepada pemateri pertama untuk membawakan materinya. Oke. Baiklah, saya Suciani dengan NIM D01197372 akan memaparkan tentang lapisan aspal beton pondasi bawah. Lapisan perkerasan. Lapisan perkerasan yaitu semakin ke atas tegangan yang dipukul maka semakin besar butuh perkerasan yang semakin bermutu. Perkerasan bagian bawah dapat menggunakan bahan yang mutunya lebih rendah atau harga lebih murah. Sedangkan tanah dasar yaitu daya dukung tanah dasar rendah maka membutuhkan lapisan perkerasan. Perkerasan jalan adalah campuran antara agregat dan bahan ikat yang digunakan untuk melayani beban lalu lintas. Agregat yang dipakai diantaranya yaitu batu pecah, batu belah, batu kali dan hasil samping peleburan baja. Sedangkan bahan ikat yang dipakai antara lain adalah aspal, semen, dan tanah liat. Komponen bahan perkerasan yaitu bahan agregat, bahan ikat. Bahan ikat terbagi atas aspal dan portland semen. Yang ketiga itu bahan tambah. Bahan tambah itu kapur, PC, dan lain-lain. Berdasarkan bahan pengikatnya, konstruksi perkerasan jalan dapat dibedakan atas yang pertama perkerasan lentur, di mana perkerasan yang menggunakan aspal sebagai bahan pengikatnya, lapisan-lapisan perkerasan bersifat memikul dan menyebabkan beban lalu lintas ke tanah dasar. Yang kedua, konstruksi perkerasan kaku, yaitu perkerasan yang menggunakan semen sebagai pengikatnya. Pelat beton dengan tulang diletakkan di atas tanah dasar dengan lapisan pondasi bawah. Beban lalu lintas sebagai besar dipikul oleh pekat beton. Yang ketiga, konstruksi perkerasan komposit, yaitu perkerasan kaku yang dikombinasi dengan perkerasan lentur dapat berupa perkerasan lentur atas perkerasan kaku dan perkerasan di atas perkerasan lentur. Perbedaan utama antara perkerasan kaku dan lentur. Perkerasan lentur yang pertama, bahan pengikat aspal. Yang kedua, repetisi beban yaitu timbul rutin. Yang ketiga, penurunan tanah dasar. Yang keempat, perubahan temperatur yaitu modulus kekakuan berubah timbul tegangan dalam yang kecil yang berumuran dengan 5-10 tahun. Biaya pemeliharaan lebih mahal tapi biayanya lebih murah. Sedangkan perkerasan kaku, yang pertama itu bahan pengikatnya semen, yang kedua repetisi beban yaitu timbul retak-retak pada permukaan. Yang ketiga penurunan tanah dasar yaitu bersifat sebagai balok di atas perletakan. Yang keempat perubahan temperatur yaitu modulus kekakuan tidak berubah timbul tegangan dalam yang besar. Umurnya yaitu sekitaran 15-20 tahun. Yang keenam, biaya pemeliharaan lebih murah tapi biaya lebih awal mahal. Konstruksi perkerasan lentur terdiri atas lapisan permukaan, lapisan pondasi atas, lapisan pondasi bawah, dan lapisan tanah dasar. Lapisan permukaan, struktur perkerasan lentur terdiri dari campuran mineral agregat dan bahan pengikat yang ditempatkan sebagai lapisan paling atas dan biasanya terletak di atas lapisan pondasi. Fungsi lapisan permukaan atas antara lain, yang pertama, sebagai bagian perkerasan untuk menahan beban roda. Yang kedua, sebagai lapisan tidak tembus air untuk melindungi badan jalan dari kerusakan akibat cuaca. Yang ketiga, sebagai lapisan aus. Penggunaan bahan aspal diperlukan agar lapisan dapat bersifat kedap air. Di samping itu, bahan aspal sendiri memiliki bantuan tegangan tarik yang berarti mempertinggi daya dukung lapisan terhadap beban roda. Pemilihan bahan untuk lapis permukaan perlu mempertimbangkan kegunaan, umur rencana, serta pertahapan konstruksi agar dicapai manfaat sebesar-besarnya dan biaya yang dikeluarkan. Lapisan pondasi atas adalah bagian dari struktur perkerasan lentur yang terletak langsung di bawah lapisan permukaan. Lapisan pondasi dibangun atas lapisan pondasi bawah atau
Jika tidak menggunakan lapisan pondasi bawah, langsung di atas tanah dasar. Fungsi dari lapisan pondasi atas yaitu yang pertama, sebagai lapis pendukung bagi lapis permukaan. Yang kedua, sebagai pemikul beban horizontal dan vertikal. Yang ketiga, sebagai lapis peresapan bagi lapis pondasi bawah. Yang keempat, sebagai perletakan terhadap lapis permukaan. Bahan-bahan untuk lapis pondasi harus cukup kuat dan awet sehingga dapat menahan beban-beban roda. Bermacam-macam bahan dan alat setempat dapat digunakan sebagai bahan lapis pondasi, antara lain batu pecah, kerikil pecah yang distabilisasi dengan semen, aspal, posolan, atau kapur. Lapisan pondasi bawah yaitu bagian dari struktur perkerasan lentur yang terletak antara tanah dasar dan lapis pondasi atas. Biasanya terdiri atas lapisan dari materi berbutir yang dipadatkan atau distabilisasi ataupun tidak, atau lapisan tanah yang distabilisasi. Fungsi lapisan pondasi bawah yaitu yang pertama, sebagai lapis untuk mendukung dan menyebarkan beban roda. Yang kedua, efisiensi penggunaan material yang relatif murah agar lapisan-lapisan di atasnya dapat dikurangi ketebalannya. Yang ketiga, mencegah tanah dasar masuk ke dalam lapis pondasi. Yang keempat, sebagai lapis pertama agar pelaksanaan konstruksi berjalan dengan lancar. Lapis pondasi bawah diperlukan sehubungan dengan terlalu lemahnya daya dukung tanah dasar terhadap roda-roda alat berat, terutama pada pelaksanaan konstruksi, atau karena kondisi lapangan yang memaksa harus segera menutup tanah dasar dari pengaruh cuaca. Lapisan tanah dasar yaitu lapisan permukaan tanah yang dipadatkan dan sebagai permukaan dasar untuk perletakan bagian perkerasan. Kekuatan dan keawetan konstruksi perkerasan jalan sangat tergantung pada sifat-sifat daya dukung tanah dasar. Parameter tanah dasar yang digunakan antara lain modulus resilient yang berukuran 1 kali 50 cbr. Persoalan tanah dasar antara lain yang pertama, perubahan bentuk tetap akibat beban lalu lintas. Yang kedua, sifat mengembang dan menyusut dari tanah akibat perubahan kadar air. Yang ketiga, daya dukung tanah tidak merata dan sukar ditentukan secara pasti atau akibat pelaksanaan konstruksi. Yang keempat, lendutan dan lendutan baik selama dan sesudah pembebanan lalu lintas. Yang kelima, tambahan pemadatan akibat pembebanan lalu lintas dan penurunan yang diakibatkannya. Jenis-jenis lapisan permukaan yang pertama bersifat non-struktural yaitu burtu. Burtu merupakan lapisan penutup dari lapisan aspal yang ditaburi dengan satu lapis agregat bergradasi seragam dengan lebih yang tebal, maksimum 2 cm. Fungsinya tidak berdebu, mencegah masuknya air dari permukaan, memperbaiki struktur perkerasan. Sifatnya yaitu kedap air, tidak mempunyai nilai struktur dan tidak licin. Yang kedua, burda. Burda merupakan lapis penutup dari lapisan aspal yang ditaburi dengan satu lapis agregat yang dikerjakan 2 kali secara berurutan dengan tebal maksimum 3,5 cm. Fungsinya yaitu tidak berdebu, mencegah masuknya air dari permukaan, memperbaiki struktur perkerasan. Sifatnya kedap air, tidak mempunyai nilai struktur dan tidak licin. Lapisan permukaan yang bersifat non-struktural yang pertama, buras. Buras merupakan lapisan penutup dari lapisan aspal yang ditabur dengan pasir dan ukuran butiran maksimum 3-8 inci. Fungsinya yaitu permukaan tidak berdebu, kedap air, tidak licin, mencegah lepasnya butiran agregat. Sifatnya yaitu kedap air, tidak mempunyai nilai struktur, tidak licin, dan tidak mengikat butiran halus. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh Saudara Ruhim. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari pemateri pertama, itu bagian D. Latasir atau lapisan tipis aspal pasir merupakan lapisan penutup dari lapisan aspal dan pasir alam bergradasi menerus. Caranya, aspal dan pasir dicampur dan dihampar serta dipadatkan pada suhu tertentu dengan tebal maksimum
1 cm. Fungsinya sebagai lapis penutup, lapis aus, permukaan rata dan tidak berdebu, mencegah masuknya air dari permukaan. Latasir mempunyai sifat kedap air, tidak mempunyai nilai struktur, tahan aus dan tahan terhadap cuaca. Selanjutnya bagian E yaitu latasbum atau lapisan tipis asbuton murni, merupakan lapisan penutup dari campuran asbuton dan bahan pelunak dengan perbandingan tertentu yang dicampur secara dingin dengan tebal pada maksimum 1 inci. Fungsinya mencegah masuknya air dari permukaan ke dalam struktur perkerasan. Latasbum mempunyai sifat kedap air, tidak mempunyai nilai struktur. Selanjutnya bagian F yaitu lataston atau lapisan tipis aspal beton, merupakan lapisan penutup dari campuran antara agregat bergradasi timpang, pengisi, dan aspal keras yang dicampur dan dipadatkan dalam keadaan panas. Tebal padat antara 2,5 sampai 3 cm. Fungsinya yaitu sebagai lapisan penutup, mencegah masuknya air dari permukaan. Lataston mempunyai sifat kedap air, tidak mempunyai struktur dan awet dan tahan terhadap kelelahan. Selanjutnya, yang kedua bersifat struktural, yaitu berfungsi sebagai lapisan yang menahan dan menyebarkan beban roda kendaraan. Selanjutnya bagian A yaitu lapen atau lapisan penetrasi macadam, merupakan lapisan perkerasan yang terdiri dari agregat pokok bergradasi terbuka dan agregat pengunci bergradasi seragam yang diikat oleh aspal dengan cara disemprotkan di atasnya dan dipadatkan lapisan demi lapisan. Di atas lapen diberi laburan aspal dengan agregat penutup. Tebal lapisan 1 lapisan antara 4 sampai 10 cm. Fungsinya sebagai lapis permukaan dan atau lapis pondasi. Sifat lapen mempunyai sifat kurang kedap air, mempunyai nilai struktur dan permukaan kasar. Selanjutnya bagian B yaitu lasbutak atau lapisan asbuton agregat, merupakan campuran antara agregat, asbuton dan bahan pelunak yang diaduk, dihamparkan dan dipadatkan secara dingin. Tebal tiap lapisan antara 3 sampai 5 cm. Lasbutak mempunyai fungsi sebagai lapisan permukaan atau lapisan aus, mencegah masuknya air dari permukaan, membuat permukaan rata. Lasbuton mempunyai sifat kedap air, peremajaan asbuton. Selanjutnya C. Laston atau lapisan aspal beton atau AC aspal konkrit, merupakan campuran aspal keras dan agregat bergradasi menerus, dicampur dan dihambar dan dipadatkan pada suhu tertentu. Fungsinya yaitu sebagai pendukung beban lalu lintas, pendukung konstruksi, lapisan aus dan permukaan rata dan tidak licin. Laston mempunyai sifat tahan aus, awet dan kedap air. B. Lapisan pondasi. Lapisan pondasi atas. Pertama, agregat bergradasi baik, batu pecah kelas A, kelas B dan kelas C. Yang kedua, pondasi Telford. Pondasi atau lapisan Telford dibuat dari batu pecah atau bela ukuran 15 sampai 25 inci dan batu pengunci. Pelaksanaan batu pecah diatur di atas lapisan pasir setebal 10 cm oleh tenaga manusia dan diusahakan rongga sekecil mungkin. Pemasangan batu diikuti dengan penggilasan sambil ditaburi batu pengisi dengan bantuan air. Kekuatan lapisan Telford terdapat pada gesekan antara batu dan sebagai penopang dipasangkan pasak batu. Kerusakan terjadi karena penopang tepi lepas atau roboh, batu tidak tahan aus, dan beban terlalu besar.
Yang ketiga yaitu lapisan macadam. Bagian A, lapisan macadam basah. Lapisan macadam basah dibuat dari batu pecah dengan syarat bersih, awet, keras, bersudut, tajam, dan tahan aus. Pelaksanaan batu dilemparkan di atas lapisan pasir setebal 2,5 sampai 5 cm untuk menghindari masuknya tanah dasar ke lapis pondasi. Batu pecah ditambah bahan ikat berupa tanah liat diikuti penggilasan sambil disiram air. Lapisan ini dapat dilakukan untuk beberapa lapis dengan cara yang sama. Yang kedua, bagian B, lapisan macadam kering, yaitu dibuat dari bahan yang sama dengan macadam basah. Pelaksanaan sama dengan macadam basah tetapi tanpa diberi siraman air. Yang keempat, lapisan penetrasi macadam. Lapisan penetrasi macadam selain dapat digunakan sebagai lapisan pondasi, juga dapat digunakan sebagai lapisan permukaan. Bahan daripada lapisan penetrasi macadam yaitu batu pecah, batu pengunci, dan bahan ikat aspal. Cara pelaksanaan, batu pecah ditebarkan setebal 5 sampai 10 cm diikuti dengan taburan batu pengunci berukuran seragam. Lapisan dipadatkan sambil membuang batu-batu yang overseas sehingga diikuti taburan batu pengunci dan dipadatkan kembali. Jika digunakan sebagai lapisan permukaan, setelah pemadatan terakhir segera diberi lapisan aspal lagi dan ditaburi agregat ukuran seragam sambil digilas. Kelima, lapisan batu pecah. Prinsipnya hampir sama lapisan macadam. Bahan batu pecah ukuran 25 sampai 75 cm. Batu pengunci dan fraksi halus ukuran kurang dari 9 cm. Untuk mendapatkan campuran batu yang rapat, semua bahan harus dicampur sehingga mendapatkan gradasi yang rapat. Cara pelaksanaan yang pertama, bagian A, cara basah. Campuran batu ditambah kurang lebih 2,5% atau dapat diberikan saat bahan dimulai di alat angkut atau setelah ditempatkan penggelaran. Bahan dihamparkan setebal 15 sampai 20 cm. Saat penghamparan diharapkan tambahan air tadi sudah menguap. Setelah dihamparkan, segera dipadatkan dengan penggilas roda pneumatik. Pelaksanaan pencampuran. Nomor 1, dingin. Pada suhu ruang tidak dapat langsung dihampar tapi harus diperam 1 sampai 3 hari agar meresap. Yang kedua, hangat atau panas. Suhu di atas 100 derajat Celcius. Kadar air dalam aspal menentukan suhu, atau kadar air yang tinggi maka suhu harus tinggi. Yang ketiga, tapi suhu yang terlalu tinggi dapat merusak hasil campuran sehingga aspal harus dalam kondisi kering dengan kadar air maksimum 6%. Yang keenam, lapisan dengan bahan yang distabilisasi. Pertama, bagian A, stabilisasi mekanis merupakan perbaikan struktur, perbaikan susunan butiran, dan perbaikan sifat-sifat mekanis bahan. Perbaikan dapat dilakukan dengan cara: pertama, menurunkan kadar lempung, misalnya kembang susut dengan cara menambahkan pasir. Yang kedua, jika lempungnya kurang, maka perlu ditambahkan tanah liat. Bagian B, stabilisasi dengan semen. Tanah distabilisasi dengan semen dimaksudkan untuk menurunkan plastisitas tanah dan potensi kembang susut tanah agar daya dukung tanah meningkat. Caranya yaitu mix in place, langsung diolah atau dicampur di tempat di mana bahan akan digelar. Selanjutnya, premix, dicampur dahulu di suatu tempat baru diangkat di lokasi pagelaran.
Ya, silakan. Itulah tadi hasil pemaparan materi kami dengan judul lapisan aspal beton pondasi bawah. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, itulah tadi pemaparan dari pemateri kami. Jadi kesimpulan yang dapat kami ambil adalah lapisan pondasi bawah adalah lapisan perkerasan yang terletak di atas lapisan tanah dasar dan di bawah lapis pondasi atas. Lapisan pondasi bawah ini berfungsi sebagai yang pertama bagian dari konstruksi perkerasan untuk menyebarkan beban roda ke tanah dasar, dan tanpa lapisan pondasi bawah suatu perkerasan jalan tidak akan berfungsi dengan baik. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.